Bapak Dr. Bambang Nursena, salam Bapak, kasih sedikit kami pandangan tentang debat Bapak. Apakah itu memang harus atau bagaimana? Udah gini aja, Pak Pendeta Melato kalau udah nggak berani, sudah nggak usah banyak kowar-kowar, saya juga nggak maksa, gitu aja. Saya kurang suka disebut apologet. Oh, hormat, siap. Ya, kenapa? Karena istilah ini sudah terlalu banyak mengalami distorsi. Kita tidak boleh menilai orang Hindu, orang Muslim dari perspektif kita. Begitu juga Kristen tidak bisa dinilai dari perspektif agama lain. Emang Bambang Nursena bisa bantu apa? Bambang Nursena juga sama kelakuannya. Dia suka monolog, sok-sok pintar bahas Islam, sok-sok kritisi Al-Quran. Giliran diajak dialog Ustadz Menahem Ali, si pendeta Bambang takut bukan main. Bahkan Ustadz Menahem Ali sampai datang langsung ke markas si Bambang Nursena. Datang langsung ke kandangnya si Bambang. Mau ngajak ngobrol. Si Bambang ngumpet, nggak respon sama sekali. Kata rasul itu sama-sama artinya utusan. Bahasa Yunaninya apostolos, bahasa Ibraninya seliah. Ya, itu artinya beda dengan rasul dan nabi dalam pandangan Islam. Karena itu ini contoh hingar-bingar dari perdebatan-perdebatan yang saya kira tidak perlu untuk kita lakukan. Karena memang ya kalau definisinya aja tidak sama, nggak ketemu. Lalu bagaimana kita mau mendialogkan? Nah ini yang menurut saya penerjemah kita Bible sangat tidak tahu malu ya. Mereka mencaplok istilah Rasul dari kitab Muslim, lalu mereka ubah maknanya. Mereka ngarang definisi baru versi mereka. Mereka samakan dengan istilah Yunani, apostolos. Terus mereka nyalakan Muslim, padahal sumber istilah Rasul emang dari Muslim. Emang bahasa Yunani memalukan gitu, sampai kalian lebih memilih istilah dari Arab ketimbang bahasa Yunani. Aduh payah ya. Orang Kristen di Arab dari dulu nggak pernah tersinggung tuh dibilang kafir. Karena mereka tahu maknanya, karena itu bahasa mereka. Di Indonesia dibilang kafir ngamuk. Gara-gara LI mengubah kata bodoh atau jahil di terjemahan Bible menjadi kata kafir. Silakan mengimani masing-masing, tidak perlu mengintervensi agama orang lain. Tapi mari kita merayakan perbedaan. Muslim nggak sibuk bahas Hindu, bahas Buddha, bahas Konghucu, nggak. Kenapa? Karena umat mereka itu nggak mengganggu kita. Mereka nggak nyenggol kita. Mereka tuh baik, toleran. Ya, umat Hindu, Buddha, Konghucu itu sangat menghargai kebinekaan. Mereka ngerti. Ya. Makanya Pendeta Bambang, nasihati dirimu sendiri deh. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung di seperti tangan itu. Apa yang dilakukan apologet Muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Saya ketemu senior apologet Indonesia, Bapak Dr. Bambang Nursena. Salam Bapak, kasih sedikit kami pandangan tentang debat Bapak. Apakah itu memang harus atau bagaimana? Kalau yang saya pahami, saya ikut arahan video-video Bapak, bahwa kita hanya sifat meluruskan kalau ada yang menyerang kita, dan itu adalah momen penginjilan. Bagaimana Bapak? Udahlah, suruh ganti nama aja lah, Pendeta Melato gitu aja lah. Udah gini aja, Pak Pendeta Melato kalau udah nggak berani, sudah nggak usah banyak kowar-kowar, saya juga nggak maksa, gitu aja. Ya, masih menampilkan Pendeta Melato yang nampaknya sangat panik berkepanjangan pasca lari dari rencana debat dengan kristolog mantan Kristen yang udah mualaf Donditan. Dari mana kita tahu bahwa Pendeta Melato sangat panik? Ya kita lihat dari konten-konten video di kanalnya yang sibuk mencari pembenaran dan pembelaan atas ketakutannya menghadapi Donditan. Dan kocaknya lagi saat bertemu Bambang Nursena, dia masih curhat nyari pembenaran demi menghalangi dia agar tak diajak debat lawan Dondi. Memang ya, kalau dasarnya takut apa saja bisa dipegang. Saya kurang suka disebut apologet. Oh, hormat, siap. Ya, kenapa? Karena istilah ini sudah terlalu banyak mengalami distorsi. Siap. Memang di dalam Alkitab ya, 1 Petrus pasal 3:15 itu digunakan kata-kata apologia. Artinya mempertanggungjawabkan iman. Namun karena istilah ini sepertinya membuka front kita dengan yang lain yang berbeda. Karena itu
Saya sering menggunakan kata-kata sebenarnya lebih cocok itu adalah dialog teologis. Dialog teologis itu kuncinya pertama gini, metodenya paralelisasi. Paralelisasi itu artinya mendudukkan setiap agama pada frame of reference kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh menilai orang Hindu, orang Muslim dari perspektif kita. Begitu juga Kristen tidak bisa dinilai dari perspektif agama lain. Emang Bambang Nursena bisa bantu apa? Bambang Nursena juga sama kelakuannya. Dia suka monolog, sok-sok pintar bahas Islam, sok-sok kritisi Al-Quran. Giliran diajak dialog Ustadz Menahem Ali, si pendeta Bambang takut bukan main. Bahkan Ustadz Menahem Ali sampai datang langsung ke markas si Bambang Nursena. Datang langsung ke kandangnya si Bambang. Mau ngajak ngobrol. Si Bambang ngumpet, nggak respon sama sekali. Padahal dulu mereka sekandang. Kawan akrab, satu perguruan, satu gereja, sama-sama di penginjilan di Kristen Ortodoks Syria. Ya, kawan lama ini, ya. Sebelum Pak Menahem Ali masuk Islam. Tapi si Bambang Nursena memang dasarnya takut, ya takut kayak pendeta Mel Atok juga. Sibuk gosipin Islam, tetapi giliran diajak langsung atut, ya. Kalau si pendeta Mel Atok ini sibuk gosipin Dondi, nyebut anak setan, tapi giliran Dondi tan ngajak dialog, si pendetanya atut, ya. Jadi kalau retorikanya si Bambang Nursena, gaya apologisnya ya, basa-basinya bagus banget ya. Bahwa mengedepankan dialog, masing-masing agama punya perspektif yang beda-beda. Tak bisa Islam dipahami dari sudut pandang Kristen, begitupun sebaliknya. Tapi faktanya yang dia omongin berbeda dari apa yang dia lakuin, ya. Nah, suka nyenggol Islam tapi diajak dialog, ngumpetnya si Bambang ya sama, ya. Kenapa coba? Misalnya Yesus itu kan rasul. Itu tersebut dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Ya. Nah, kenapa kamu jadikan Tuhan? Nah, ini frame agama lain untuk menilai kekristenan. Pertama, kata rasul itu sama-sama artinya utusan. Bahasa Yunaninya apostolos, bahasa Ibraninya seliyah, ya. Itu artinya beda dengan rasul dan nabi dalam pandangan Islam. Kalau nabi dan rasul dalam pandangan Islam, seorang yang menerima wahyu, kalau dia wajib menyampaikan kepada umatnya, ya rasul. Meskipun demikian, kalau dia menerima wahyu, tapi kalau tidak, wajib menyampaikan kepada umatnya, nabi. Betul. Definisi seperti ini tidak ada dalam iman Kristen. Jadi dalam iman Kristen yang disebut apostolos itu konteksnya Yesus adalah rasul segala rasul karena dia imam besar perjanjian baru, dan murid-muridnya karena gereja itu Israel baru mewakili 12 suku Israel. Amin. Dan di 12 suku Israel artinya bangsa Israel, Yahudi, ada 70 murid itu representasi dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ini yang menurut saya penerjemah kita Bible sangat tidak tahu malu ya. Mereka mencaplok istilah Rasul dari kitab Muslim, lalu mereka ubah maknanya. Mereka ngarang definisi baru versi mereka. Mereka samakan dengan istilah Yunani, apostolos. Terus mereka nyalakan Muslim, padahal sumber istilah Rasul emang dari Muslim, ya. Istilah Rasul udah ada terminologi khusus yang tidak dapat dimaknai dan dipadankan dengan istilah umum, ya. Nabi utusan Allah yang menerima wahyu dan mengajarkannya, yaitulah Rasul. Nah, kalau selain Nabi nggak bisa disebut Rasul. Walaupun secara bahasa Rasul artinya utusan, tapi selain Nabi tidak disebut Rasul atau Rasulullah. Utusan raja, utusan presiden, utusan lurah, itu bukan Rasul. Walaupun mereka utusan atau duta, sama seperti doa. Artinya permohonan atau permintaan, tapi doa hanya untuk permohonan ditunjukkan kepada Tuhan. Permohonan kepada presiden, Pak Lurah, itu bukan doa. Ya, jadi khusus untuk Tuhan. Jadi sudah punya makna tersendiri. Jadi jangan dibuat aneh-aneh lagi yang bikin rancu. Memang dia jujur, si Bambang ini jujur mengatakan bahwa definisi ini tidak dikenal di Kristen. Ya iyalah, istilah Rasul itu dari Islam, dari kitab Muslim, dari bahasa Arab. Jelas tidak sepadan dengan apostolos. Beda Bambang, ya. Terus ngapain kalian caplok istilah Rasul? Kalian paksain masuk di Bible terjemahan LAI untuk menerjemahkan kosakata apostolot yang notabene berbeda. Kalau kalian sehat akal,
menerjemahkan kitab kalian itu secara jujur apa adanya, tidak dipengaruhi tujuan misi pemurtadan, tidak membangun kerancuan bernalar, harusnya pertahankanlah itu istilah apostolos, atau mungkin menggunakan kata utusan, murid, atau apalah terserah. Tapi jangan pakai kata rasul, karena istilah ini sudah ada di agama lain dan sudah punya definisi sendiri yang jangan lagi dibuat rancu gitu loh. Kalian mencaplok lalu kalian mau ngubah seenak kalian. Nggak tahu malu banget jadinya kan? Kristen mengambil istilah rasul dari kita muslim, lalu mereka perkos-kos maknanya seenak udelnya. Murid Yesus mereka sebut rasul, Yesus mereka sebut rasul di atas rasul-rasul, tapi mereka juga sebut Tuhan. Mana mungkin rasul merangkap Tuhan? Kalau rasul itu sendiri sudah pasti nabi utusan Tuhan, mana mungkin Tuhan itu sendiri? Mereka yang merampok istilah dari Islam, mereka juga yang ngeles. Oh, nggak bisa diperdebatkan karena terminologinya berbeda. Aduh, Tuhan aja kalian perlecehkan apalagi yang lain. Bambang. Karena itu ini contoh hingar-bingar dari perdebatan-perdebatan yang saya kira tidak perlu untuk kita lakukan, karena memang ya kalau definisinya aja tidak sama, nggak ketemu. Lalu bagaimana kita mau mendialogkan? Ya. Alangkah baiknya kalau hubungan lintas agama itu tidak mengedepankan menang kalah atau debat kusir yang definisinya aja belum jelas, belum sama, ngapain harus kita berdebat? Makanya Pak Pendeta, kalian tuh harus percaya diri dengan bahasa di kitab kalian sendiri. Jangan merampok istilah dari kitab agama lain lalu diubah seenak udel, terus kalian bingung sendiri. Apalagi sampai menyalahkan agama lain. Ini kan ongok namanya. Nama kitab kalian itu jelas-jelas Bible. Kalian ubah jadi Alkitab. Padahal istilah itu hanya ada di kitab Muslim. Bahasa Arab. Kitab kalian kan bukan bahasa Arab. Lalu ngapain kalian nyapol istilah dari kitab Muslim? Ya. Kenapa nggak percaya diri gitu gunakan istilah Bible ya memang itu asalnya kitab kalian. Ya. Ada lagi kata Allah, mukjizat, kafir. Itu kan semuanya hasil caplokan dari kitab Muslim yang kalian ubah maknanya lalu kalian ngamuk-ngamuk nyalakan Muslim. Sungguh nggak tahu diri, men. Ya. Emang bahasa Yunani memalukan gitu. Sampai kalian lebih memilih istilah dari Arab ketimbang bahasa Yunani. Aduh, payah ya. Orang Kristen di Arab dari dulu nggak pernah tersinggung tuh dibilang kafir. Karena mereka tahu maknanya. Karena itu bahasa mereka. Di Indonesia dibilang kafir ngamuk. Gara-gara LI mengubah kata bodoh atau jahil di terjemahan Bible menjadi kata kafir. Jelas-jelas kafir udah ada terminologi sendiri ya. Dan itu adanya di kitab Muslim. Lalu ngapain LI bawa-bawa istilah itu ke terjemahan Bible? Nah, kocaknya lagi kemudian ngamuk-ngamuk merasa dilecehkan ya kalau disebut kafir. Paripurna banget kan kelucuan Kristen ini. Mereka yang nyolong istilah lalu mereka juga yang ngamuk-ngamuk. Kan kocak ya. Lebih baik silahkan mengimani masing-masing, tidak perlu mengintervensi agama orang lain, tapi mari kita merayakan perbedaan sesuai dengan sesanti dari lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika of Religion. Bagaimana setiap agama mengimani teologinya masing-masing, tetapi tidak saling memaksakan paradigma itu terhadap iman yang lain. Nasihat kayak gini kan harusnya untuk Kristen. Ke umat agama kalian sendiri Pak Bambang ya. Karena yang genit suka intervensi umat beragama lain itu hanya Kristen. Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada yang dagangin Tuhan dan doktrin keselamatan ke umat lain di perapatan, di mall, pakai spanduk, pakai banner, pakai flyer, ditawari ke orang-orang di jalan-jalan, macam jualan kerupuk gitu loh. Di Indonesia ini kan sebenarnya sangat toleran loh, kecuali Oten. Muslim nggak pernah ngajak Kristen dan umat agama selain Islam ikut masuk masjid, benar nggak? Nggak pernah ngajak umat lain ikut peribadatan khas Islam, Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak ada. Karena Muslim tahu toleransi. Dalam hal lain kita bisa kerjasama tanpa pandang agama ya. Dalam sosial kemasyarakatan nggak pandang agama. Tapi soal peribadatan kembali ke agama masing-masing. Itu idealnya Pak Bambang. Tapi lihat kelakuan kalian ya. Kalau Natal suka ngundang agama lain nggak? Masuk gereja. Ya.
Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada yang keluar masuk kampung umat lain, ngasih-ngasih sumbangan gitu ya, ngasih beras, Indomie gitu ya, hadiah apa, ngerayu masuk agamanya. Pertanyaannya bagaimana dengan Kristen? Misionaris, penginjil, sampai pendeta, sampai door to door masuk rumah Muslim, sampai nyamar-nyamar, pura-pura mualaf gitu ya. Aneh-aneh aja kelakuan. Keluar masuk masjid dagangin Kristen, ngajak murtad. Ini kelakuan siapa Pak Bambang? Kristen sendiri. Umat lain gak kayak gitu. Makanya kenapa apologet Muslim sibuk membahas kekristenan? Ini reaksi atas kelakuan kalian. Kalau kalian berhenti bahas Islam, semua apologet Muslim saya yakin bakal kurang kerjaan dan gak akan ngomongin Kristen ya. Muslim nggak sibuk bahas Hindu, bahas Buddha, bahas Konghucu, enggak. Kenapa? Karena umat mereka itu nggak mengganggu kita. Mereka nggak nyenggol kita. Mereka tuh baik, toleran, ya. Umat Hindu, Buddha, Konghucu itu sangat menghargai kebinekaan. Mereka ngerti, ya. Makanya Pendeta Bambang, nasihati dirimu sendiri deh, ya. Karena kelakuan kalian yang membuat perdebatan ini berlangsung dan terus menerus ya karena kalian. Sedangkan kami di pihak Muslim ini kan sekadar reaction ya, reaksi bukan aksi. Karena yang memulai siapa? Ya kalian ya. Kami ini mayoritas, tetapi kami tahu batasan-batasannya yang harusnya kami lakukan. Kami nggak gempur kalian secara langsung. Apa yang kalian tebar ya kalian lawan, kami lawan juga dengan apologetik ya. Dan itu sudah cukup beradab bagi kami. Selama kalian masih suka ngomongin agama kami, masih nyenggol agama kami, masih nyentil-nyentil agama kami, maka selama itu pula kami akan melakukan reaksi. Nah, bagaimana caranya supaya kami nggak ngomongin agama kalian? Ya gampang, berhentilah. Karena yang memulai adalah kalian. Ya. Jadi mungkin ini ya masukan buat saudara-saudaraku di Kristiani, terutama si Bambang dan si Mel Atok ini. Kalian kalau nggak mau diajak dialog, nggak mau diajak debat, mbok ya tahu diri ya. Kalau kalian suka nyenggol-nyenggol agama Islam, tapi tidak mau diajak dialog, yang bermasalah siapa? Ya kalian. Jadi mohon maaf ya. Demikian sahabat, mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi sekaligus pencerahan. Jangan lupa di-share, dan di-share. Jangan lupa subscribe supaya makin banyak orang yang mendapat informasi terkait persoalan-persoalan umat yang sedang kita bahas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.